Di pola yang ke-12 ini, situasi ini masih dalam fase opening ya, atau pembukaan. Kita lihat ada kesalahan dari hitam. Perhatikan, kita punya gajah sudah pergi ke C4 dan queen keluar ke F3. Ya, best move-nya adalah menteri ke F7, memukul pion, lalu checkmate. F7 dan F2 ini salah satu pion yang satu-satunya pion yang paling lemah ya teman-teman, karena hanya raja saja yang bisa melindungi. Jadi itu sangat rawan dan jadi target dalam pembukaan biasanya dari Italian game. Jadi kalau teman-teman melawan posisi hitam yang seperti ini dan F7 terbuka lebar, langsung saja menggunakan pola serangan seperti ini. Di posisi yang ke-13 ini, pola taktik yang ke-13, mate in one dengan queen, checkmate, masih sama dengan yang sebelumnya. Saya yakin ini adalah Italian game dengan variasi Scots. Nah, di situ kita punya bishop dari F dikorbankan untuk menarik keluar raja lawan, sehingga posisinya sangat tidak diuntungkan. Di situ kita menguasai center, lalu kuda ada di G5 dilindungi oleh gajah yang ada di C1. Nah, perhatikan posisi raja lawan, dia tidak bisa mundur ke F7 dan E6 karena itu di cover oleh kuda, dan baris ini sudah di cover oleh dua pion ini. Menteri yang ada di D1, silahkan teman-teman analisa, karena raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, sederhana, menteri dari D1 pergi ke F3 dan checkmate, permainan selesai. Di pola yang ke-14, kita lihat raja ada di D5 berhadapan-hadapan dengan raja kita yang ada di B5, sehingga area ini tidak bisa dijangkau oleh raja hitam. Terus kita punya queen ada di C8, raja lawan, menteri lawan ada di G1, cover diagonal. Nah, di sini kita masih punya gajah yang ada di A1, dia juga cover diagonal sampai ke H8. Hitam juga masih punya pion 1, siap-siap untuk promosi 2 langkah lagi, dihalangi oleh gajah yang ada di A1, sehingga queen pergi ke G1 untuk membereskan si gajah ini agar pion A3 ini promosi. Nah, ada satu kesempatan bagi si putih, satu gerakan, satu kemenangan, karena ini giliran si putih yang melakukannya. Silakan teman-teman analisa. Escape route dari raja hitam hanya tersedia di E4, karena di sini di D4 dan E5 sudah di cover oleh gajah, sehingga hanya di E4, lalu E6 dan D6. Kalau teman-teman berpikir bahwa menteri C8 pergi ke C6, ya,
Itu adalah solusi atau best move untuk melakukan checkmate. Mengcover semua escape route dengan bantuan gajah. Permainan selesai. Posisi ke-15, pola taktik ke-15. Ini adalah salah satu pertandingan di tahun 1914 antara Nimzowitsch berlawanan dengan Alapin kalau tidak salah ya. Ini pertandingan klasik. Di sini Raja E8. Lalu kita masih punya dua gajah, dua bishop, C8 dan E8. Masih punya menteri dan sepasang benteng di A8 dan H8, mereka masih di posisinya. Menteri di F6, pion 3 musketer masih ada di F7, G7 dan H7. Masih ada dua pion lagi di A6 dan C6. Sedangkan posisi putih di sini ada 3 pion masih di tempat, dan sepertinya raja sudah melakukan rokade panjang. Jadi raja ada di C1 dan benteng 2 ini saling cover, saling terkoneksi, D1 dan E1. Menteri ada di D2. Masih ada 2 pion, F2 dan H2. Silakan teman-teman lakukan analisa, kemana menteri harus pergi untuk melakukan satu gerakan untuk memenangkan pertandingan. Ya, Nimzowitsch menggerakkan menterinya dari D2 pergi ke D8. Nah, kita lihat gajah yang ada di E7 ini tidak bisa memukul menteri yang ada di D8 karena ada benteng di sini, sehingga dia ilegal atau statusnya dipin atau dipaku ya. Dia nggak boleh gerak karena ini ilegal kalau pergi karena terjadi check seperti itu. Dan menteri tidak bisa dipukul oleh raja juga karena ada benteng di sini. Ini adalah checkmate yang paling indah di tahun 1914 oleh Nimzowitsch. Posisi ke-16, mate in 1, queen checkmate. Kali ini kita perhatikan raja hitam, raja lawan ada di G6. Masih punya perwira di belakangnya, gajah G8, benteng di F8 dan H7. Lalu hitam juga masih punya menteri di A8, kuda di B3 dan 2 pion di B4 dan C4. Nah, kita punya menteri ada di D7. D7 dia diancam oleh benteng yang ada di H7. Kita juga masih punya gajah yang terlindungi oleh benteng. 2 benteng saling terhubung, S1 dan F1. Dan kita lihat posisi raja lawan. Dia sangat terbatas sekali. Dia tidak bisa ke F7 karena ada menteri di sini dan ada benteng. F6 juga nggak bisa, F5 juga nggak bisa, dan diagonal ini sudah dijaga oleh gajah. Jadi raja tidak bisa maju ke G5 dan ke samping ke H6. Sehingga satu-satunya escape route adalah H5. Silakan teman-teman lakukan analisa dan pikirkan satu langkah dari menteri untuk melakukan checkmate. Ya, menteri dari D7 pergi ke G4, mengcover semua escape route
melakukan cek dan mate. Permainan selesai. Pola ke-17. Kita lihat raja di E8. Dia masih didampingi queen di sampingnya di D8. Lalu masih ada benteng di C8. Masih ada benteng juga di F7 dan gajah di E6. Lalu di posisi putih kita ada kuda di H8. Dia mengontrol kotak F7 di mana benteng ada di situ. Dan benteng ini statusnya dipin, dipaku, nggak boleh gerak karena ada queen di sini. Karena kalau gerak kemana-mana akan terjadi checkmate, check maksud saya, dan itu ilegal untuk bergerak. Oleh sebab itu, benteng ini dilindungi oleh gajah di E6. Lalu kita juga punya gajah posisi di D4. Dia juga melindungi si kuda, namun posisinya terancam karena di sini ada queen. Lalu kita punya menteri ada di H5 mengancam benteng. Kita masih punya satu benteng di sini di E1 dan raja masih aman di G1. Nah, coba perhatikan di sini gajah statusnya dipin oleh benteng dan benteng dipin oleh menteri. Dua bidap ini nggak bisa kemana-mana. Dan dengan bantuan kuda, menteri bisa melakukan checkmate. Silahkan teman-teman analisa. Ya, menteri H5 pergi ke F7, memukul benteng. Dan gajah yang ada di E6 tidak bisa memukul menteri F7 karena statusnya dipin oleh benteng E1. Dan raja juga tidak bisa memukul menteri karena ada kuda di H8. Sehingga checkmate. Di posisi terakhir, akhirnya kita sampai ke pola taktik ke-18. Akhir dari seri mate in one dengan queen checkmate ini. Kita lihat raja ada di F7, sangat tidak diuntungkan karena terekspos di situ dan posisinya lumayan gawat. Di situ kita punya gajah di H6 mengcover diagonal yang ada di F8 dan G7 sehingga raja tidak bisa pergi ke situ. Sehingga satu-satunya escape route adalah G8 dan E6. Nah, kita fokus di area itu saja, tidak usah pedulikan dengan yang lain. Nah, di sini kita punya menteri di F3. Silakan teman-teman lakukan analisa. Hanya ada dua escape route, yaitu di G8 dan E6. Silakan analisa kemana menteri harus pergi. Ya, kalau teman-teman berpikir bahwa menteri F3 pergi ke B3, ya itu adalah the best move untuk melakukan checkmate. Langsung diagonal tertutupi semuanya, escape route tertutupi sambil melakukan checkmate dan tidak ada kotak pelarian buat raja. Tidak ada bidak satupun yang bisa menutupi langkah tersebut. Kuda tidak bisa, gajah tidak bisa, benteng tertutupi oleh gajah, queen juga tidak bisa. Dan ini adalah checkmate yang terindah untuk di fase pembukaan karena baru beberapa saja yang sudah berkembang perwiranya dan game selesai.
Sebelum saya tutup sesi ini, saya mau menyampaikan beberapa hal. Jadi cara efektif berlatih taktik made in one dengan menteri ini. Belajar taktik itu bukan hanya soal menghafal pola, tapi memahami pola itu dengan mendalam sehingga menjadi bagian dari intuisi kita. Nah, saya ulangi cara bertahap untuk melatihnya secara efektif. Yang pertama, teman-teman susun 18 posisi tadi di papan catur fisik, di papan catur masing-masing ya. Atur kembali posisi yang sudah dipelajari dan coba eksekusi langkah checkmate-nya. Hal ini akan membantu memahami hubungan antar bidak dengan lebih jelas. Seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman gerakan bidak secara fisik. Dalam kasus ini menteri ya. Pindahkan menteri atau queen seperti dalam skenario yang kita sudah bahas tadi. Ini akan memperkuat koordinasi tangan ya, mata dan pikiran, dan menghubungkan teori dengan praktek langsung. Yang ketiga, teman-teman bayangkan pergerakannya sebelum menggerakkan bidaknya. Mulai berlatih visualisasi dengan memikirkan langkah checkmate sebelum benar-benar menggerakkannya. Ini akan melatih pemahaman posisi tanpa bergantung pada fisik, tanpa menggerakkannya secara fisik. Yang keempat, latihan tanpa menggerakkan bidak sama sekali. Jadi lihat posisi yang ada di papan di depan teman-teman yang udah di setup, lalu hanya bayangkan gerakan menteri di kepala sebelum menyebut langkahnya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan berpikir beberapa langkah ke depan. Jadi nanti ke depannya ada made in 2, made in 3, made in 4, dan akhirnya ketika kita lihat papan baru di setup seperti ini, kita udah bisa melihat hasil akhirnya. Yang kelima, latihan tanpa bidak. Hilangkan semua bidak dari papan tuh. Tetapi tetap bayangin posisi awal dari yang 18 tadi dan langkah checkmate dalam pikiran. Ini akan memperkuat daya ingat yang namanya daya ingat spasial. Jadi kita cukup melihat papannya dan membayangkan posisi-posisi yang udah kita bahas tadi. Lalu yang terakhir adalah latihan tanpa papan dan bidak sama sekali. Jadi teman-teman bisa tutup mata dan coba visualisasikan seluruh skenario seolah-olah papan itu ada di depan kita. Dan ini adalah langkah menuju blindfold chess atau memainkan permainan catur tanpa melihat dan meningkatkan cara berpikir catur secara abstrak. Nah, kenapa teknik ini efektif? Teknik ini melatih otak untuk berpikir dalam struktur posisi, bukan hanya melihat pergerakan di papan. Jadi dengan proses ini, kita akan lebih cepat mengenali pola checkmate dalam game nyata atau permainan nyata. Yang kedua, meningkatkan memori catur, memori ingatan kita, dan intuisi secara taktis. Terakhir, memperkuat keterampilan berpikir abstrak dan strategi tanpa ketergantungan pada papan catur fisik ya. Jadi teman-teman jangan hanya menonton, tapi benar-benar latih, lakukan ini berulang-ulang sampai pola ini terasa alami, dan lihat bagaimana permainan teman-teman akan meningkat. Jadi saya akhiri dulu, setiap langkah dalam catur adalah keputusan. Keputusan yang baik lahir dari kebiasaan melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang tampak di depan mata. Dengan terus berlatih, pola-pola ini akan menjadi bagian dari naluri permainan kita. Jangan berhenti di sini, tantang diri teman-teman, tantang diri kalian untuk menemukan checkmate dalam posisi apapun yang kita hadapi. Karena pada akhirnya mereka yang terus berpikir dan beradaptasi adalah mereka yang menang di papan maupun di dalam hidup. Latih terus, uji pemahaman, dan sampai jumpa di video berikutnya.